Hal yang terlihat gila bagi kita bisa jadi sangat masuk akal bagi mereka. Turunnya nilai investasi bukanlah denda. Itu adalah harga yang harus dibayar. Bahwa kekayaan bukanlah barang yang terlihat. Justru adalah uang yang tidak kita belanjakan. Kita beli sesuatu agar dikagumi, tapi orang lain justru ngelihat barang itu lalu ngebayangin dirinya yang memilikinya. Jadi di video ini aku mau berbagi beberapa pelajaran yang paling membekas buatku dari mendengar audiobook dari buku The Psychology of Money. Subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang memiliki hidup yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Dulu aku sering heran ngelihat keputusan orang lain. Ada yang berani ngambil resiko besar. Ada yang nyimpen semua uangnya di tabungan. Ada yang langsung membeli motor baru setelah gajian. Ada yang memilih untuk sangat frugal living. Kadang kita ngeliat keputusan mereka dan mikir, kok bisa sih? Tapi buku ini ngingetin aku bahwa setiap orang ngambil keputusan berdasarkan pengalaman unik yang mereka miliki. Misalnya seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang sering kesulitan, mungkin akan sangat takut ngambil resiko. Sementara orang lain yang sejak kecil ngelihat keluarganya berbisnis, mungkin lebih nyaman menghadapi ketidakpastian. Hal yang terlihat gila bagi kita bisa jadi sangat masuk akal bagi mereka. Dan sebaliknya, aku jadi belajar untuk nggak terlalu cepat menghakimi keputusan orang lain. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu cerita lengkap di balik pilihan mereka. Yang kedua, tentang keberuntungan dan resiko. Buku ini bilang bahwa keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung. Seringkali kita ngelihat orang sukses, kita hanya ngelihat kerja keras mereka. Padahal ada faktor lain yang nggak bisa kita kendalikan, seperti tempat mereka lahir, orang-orang yang mereka temui, kesempatan yang datang pada waktu yang tepat. Begitu juga sebaliknya. Nggak semua orang yang gagal itu malas. Kadang ada keadaan yang berada di luar kendali mereka. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha, justru sebaliknya. Kita tetap harus kerja keras, tapi kita juga harus rendah hati ketika berhasil, dan lebih berempati ketika melihat orang lain kesulitan. Karena hidup nggak pernah sepenuhnya tentang usaha pribadi. Ada unsur keberuntungan dan ada unsur resiko yang selalu ikut bermain. Yang ketiga, tentang investasi. Aku ingat ketika pertama kali mulai belajar investasi, aku mikir, hasilnya akan langsung terlihat. Aku membayangkan uangku akan tumbuh dengan cepat. Ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Kadang selama berbulan-bulan, terasa nggak kemana-mana. Dan itu ngebuat aku bertanya, apa aku melakukan hal yang benar? Lalu aku nemuin konsep menarik dari buku ini. Turunnya nilai investasi bukanlah denda. Itu adalah harga yang harus dibayar. Bayangin kalian beli tiket ke taman hiburan. Kalau kalian pengen menikmati wahana, kita harus bayar tiket kan? Dalam investasi, ketidakpastian adalah tiket masuk. Naik, turun harga adalah biaya yang harus diterima jika ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibanding hanya menyimpan uang di kas atau instrumen yang lebih aman. Masalahnya, banyak orang pengen keuntungan besar tanpa mau membayar harga ketidakpastian. Padahal dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Sejak aku paham hal ini, aku jadi lebih tenang ketika ngelihat investasiku turun. Bukan berarti aku senang ngelihat merah, tapi aku mulai paham bahwa itu emang bagian dari perjalanan. Pelajaran selanjutnya, kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Coba deh kalian pikir, ketika kita ngelihat seseorang mengendarai mobil mewah, kita langsung mikir, dia kaya. Ketika ngelihat seseorang memakai barang mahal, kita nganggap dia sukses. Padahal yang kita lihat hanyalah apa yang mereka belanjakan. Yang tidak kita lihat adalah tabungan mereka, investasi mereka, aset mereka, dana darurat mereka. Buku ini ngingetin aku bahwa kekayaan bukanlah barang yang terlihat. Justru adalah uang yang tidak kita belanjakan. Aku pernah ngebaca kalimat yang sangat menarik. Orang kaya sebenarnya sering terlihat biasa aja, karena aset nggak selalu terlihat. Yang terlihat justru pengeluaran. Dan sejak saat itu aku mulai berusaha ngubah cara pandangku. Aku nggak terlalu fokus pada apa yang terlihat mewah. Aku lebih tertarik pada apa yang dibangun diam-diam di belakang layar. Pelajaran selanjutnya,
belanjakan uang yang kamu miliki dan jangan belanjakan uang yang tidak kamu miliki. Kelihatannya sederhana, tapi banyak banget orang yang terjebak ngelakuin kebalikannya. Kita hidup di zaman ketika hampir semua hal bisa dibeli sekarang dan dibayarnya nanti. Masalahnya kadang kita beli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tapi karena kita pengen terlihat berhasil, karena pengen dapet rasa kagum dari orang lain. Dan buku ini memberi aku peringatan yang cukup keras. Hati-hati membeli sesuatu jika alasan utamanya adalah untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Karena kenyataannya, orang lebih banyak mikirin dirinya sendiri daripada mikirin kita. Kita beli sesuatu agar dikagumi, tapi orang lain justru ngelihat barang itu lalu ngebayangin dirinya yang memilikinya, bukan mengagumi kita. Ketika aku baca bagian ini, aku langsung terdiam. Karena emang bener, kadang kita terlalu sibuk ngejar pengakuan yang sebenarnya nggak terlalu dipikirin oleh orang lain. Dan akhirnya kita ngorbanin kondisi keuangan demi sesuatu yang sifatnya sementara. Pelajaran berikutnya, bentuk tertinggi dari kekayaan bukan rumah besar, bukan mobil mewah, bukan saldo rekening yang fantastis, tapi kemampuan untuk bangun setiap pagi dan bilang sama diri kita, hari ini aku bisa ngelakuin apa yang aku pengen. Aku sangat suka kalimat itu, karena pada akhirnya uang bukan tujuan, tapi alat. Tujuan sebenarnya adalah kebebasan memilih, kebebasan nentuin hidup, kebebasan menggunakan waktu sesuai keinginan kita. Buku ini ngajarin bahwa salah satu penggunaan uang terbaik adalah membeli waktu, membeli pilihan, membeli kendali atas hidup kita. Dan menurut penulis, kendali atas waktu adalah dividen tertinggi yang diberikan oleh uang. Semakin aku mikirinnya, semakin aku merasa itu benar. Karena tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, waktu tetap jadi hal yang paling berharga. Dan kalau uang bisa memberi kamu lebih banyak kendali atas waktu, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Setelah baca The Psychology of Money, aku sadar bahwa mengelola uang yang sebenarnya lebih banyak tentang mengelola perilaku daripada hanya angka. Tentang paham diri kita sendiri, tentang bersabar, tentang tidak membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, dan membangun kehidupan yang memberi kita lebih banyak pilihan di masa depan. Thank you for watching guys. See you on the next video. Bye-bye.